Hai Sobat Milenial and Gen Z, apa kabarnya? Semoga kalian sehat ya. Terutama yang anak-anak muda nih, yang bermimpi atau ingin menjadi kelas menengah. Tapi tiba-tiba kondisinya kok kita ngelihat di berita dan di mana-mana di beberapa tempat tuh ada PHK ya, di pabrik-pabrik, kemudian juga di perusahaan-perusahaan tech company. Lalu yang sedang menikmati kelas menengah tiba-tiba terancam untuk turun menjadi masuk kelompok miskin misalnya ya, karena ketidakpastian soal penghasilan dan juga bahkan tidak ada penghasilan. Nah, di sisi lain juga ada soal bagaimana dampak dari turunnya kelas menengah yang diakui oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, turun 50% ya. Itu berdampak kepada bisnis retail ya, sehingga ya ini kayak lingkaran setan ya, karena kalau pertumbuhan ekonomi itu kan kita 50% driven by consumption, investasi susah lah ya, ekspor impor ya kayak begitu, jadi benar-benar konsumsi itu menjadi yang penggerak utama dari pertumbuhan ekonomi Indonesia. Nah, di program Real Talk with Uni Lubis selalu biasanya saya memang membawa narasumber yang bisa mendudukkan, memberikan duduk perkara dari sebuah fenomena, peristiwa. Dan kali ini saya mengundang, ini sebetulnya narasumber saya lama ya, jadi mungkin saya kenal sudah 30 tahun yang lalu. Kita ini growing old together ya, dari mulai masih agak muda, pasti 30 tahun yang lalu kita lebih muda, tapi sekarang udah ubanan. Ini Pak Handaka Santosa. Pak Handaka ini dulu saya kenal sebagai bosnya properti, real estate, tapi kemudian aktif di retail. Sekarang Pak Handaka adalah Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Retail Merek Global Indonesia atau APREGINDO. Juga managing director dari MAP. Kalian pasti kenal kan yang suka ada voucher hadiah untuk barang-barang yang berkualitas tinggi ya. Tapi juga CEO dari Sogo, ini pasti kalian juga tahu. Pak Handaka, thank you so much udah datang. Salaman dulu dong. Terima kasih. Kesempatan ketemu udah lama. Iya, kita tapi sering WhatsApp-WhatsAppan karena Pak Handaka ini mengamati saya gitu kan. Nah, ini kalian jangan heran ya kalau misalnya kali ini setup-nya agak berbeda, banyak baju-baju, di situ juga ada. Nanti kita akan ngobrol kenapa baju-baju, karena ini adalah contoh nyata dan Pak Handaka tuh memberikan bukti kepada saya dan tim IDN Times apa yang sedang terjadi. Bahkan ini beli ada dokumen bondnya dari toko mana, di mana beli dan segala macam. Tapi pertanyaan pertama saya nih, Pak Handaka. Pak Airlangga Hartarto bilang kelas menengah turun 50%. Sebagai ahli retail bisnis sekarang, gimana Pak Handaka melihat ini? Mbak Uni, kalau dilihat tadi yang Mbak Uni udah sampaikan di depan, sebetulnya memang kelompok ekonomi menengah ini turun. Sebetulnya bagaimana menaikkan kan itu yang harus kita pikirkan. Kalau menaikkan, tentunya kegiatan ekonomi hasilnya itu yang kita naikkan, maka akan berefek kepada daya beli dan kelasnya akan stabil atau malahan bisa naik. Kalau kita lihat saja dalam kuartal pertama 2024, GDP growth kita 5,11 dan ternyata tadi yang disampaikan cocok juga, memang GDP growth Q2 ini turun menjadi 5,05. Ya saya sedang memikirkan berandai-andai. Kalau nanti Q3 ini turun lagi jadi di bawah 5%, misalnya 4,98%, tentu hal ini yang akan membuat kita semua was-was sama pertumbuhan akan seperti apa. Padahal kita akan menuju ke Indonesia emas gitu. Yeah. Jadi jadinya cemas, jangan sampai jadinya Indonesia cemas ya. Betul, bukan emas tapi cemas. Makanya yang saya pikirkan adalah bagaimana bisa meningkatkan kegiatan ekonomi ini dan tepat pada bidang yang bisa mempengaruhi dengan cepat. Seperti contohnya tadi sudah diungkapkan bahwa konsumsi rumah tangga ini yang terbesar. 54% mempengaruhi
GDP Pertumbuhan growth, ekonomi Indonesia tumbuhnya baik konsumsi rumah tangga. Nah, di dalam konsumsi rumah tangga ini juga dibagi menjadi segmen kelas bawah, kelas menengah, menengah atas, kelas atas, dan kelas yang paling top tadi. Nah, kalau ini semua kita gerakkan dan mereka mengkonsumsi produk-produk ini di Indonesia, bukan di luar negeri, karena mereka yang kalangan menengah atas dan top ini kan gampang sekali ke luar negeri dengan keluarga, dengan anak cucu. Katanya tiket ke spend money Singapura lebih murah ketimbang tiket ke dalam Labuan negeri. Bajo. Betul sekali. Ya. Dan malahan di Thailand, kalau tinggal lebih dari sekian hari, malah mendapat hotelnya juga gratis. Nah, itu kan menyebabkan orang-orang yang Ada mampu insentif ini ya? ke sana. Jadi saya mengharapkan sih Mbak Uni agar pemerintah bisa memikirkan secara terintegrasi, bukan sepotong-sepotong. Karena pasti hasilnya beda kalau kita pikirkan satu integral gitu, dan hasilnya akan lebih bagus. Dan kedua, menyeluruh, jangan sepotong-potong gitu. Ya, ya. Jadi situasi pertumbuhan ekonomi yang tidak seperti kita harapkan, bahkan cenderung stagnan atau bisa turun, itu pastilah berpengaruh terhadap daya beli ya. Daya beli dan juga bisnis ya. Nah, Pak Handaka sudah mengatakan tadi harusnya kalau ada semacam regulasi atau upaya untuk membuat bisnis retail ini naik, itu akan sangat membantu. Nah, mungkin cerita faktual apa yang dicek oleh Pak Handaka ke pasar yang berkaitan dengan apa yang membuat kelihatannya kok bisnis retail Indonesia ini kok ya kurang maksimum. Kurang Ya. maksimal. Yang tadi saya bilang kalau dipikirkan secara terintegrasi keseluruhan pasti hasilnya bagus. Kenapa? Karena dibilang konsumsi rumah tangga mendrive paling dominan terhadap GDP growth ekonomi kita. Kedua, di dalam konsumsi rumah tangga ini ada faktor pembelian untuk di pasar, di kaki lima, di ruko, di mall, dan lain-lain. Nah, kalau kita sudah tahu bahwa GDP-nya tidak tercapai tinggi, kedua, kelas menengah menurun, jadi kita harus fokus sekarang pada menengah atas. Ini yang kita bidik supaya tetap ada spend money, dan ini seperti fountain ya, air dari atas juga akan melimpah ke bawah. Kalau spend di kelas atas ini bisa tinggi, jadi mereka tidak menyimpan uangnya di bank, nanti belajarnya di luar negeri. Nah, ini tentunya akan mengakibatkan efek ke bawah yang meluberkan kegiatan ekonomi tadi. Trickle down effect bisa macam-macam ya, jadi bisa kemasan, bisa even sederhana bikin label seperti ini, macam-macam semuanya, paper bag. Dan karyawan, kenapa? Karena retail ini kan padat karya, bukan padat modal. Jadi kegiatan yang bagus tentunya akan menyerap tenaga kerja dan membawa ekonomi lebih tinggi lagi. Seperti contohnya pakaian. Pakaian ini juga segmennya macam-macam gitu. Pakaian yang kelas bawah kalau diimpor, ini tentunya menjadi pesaing produk UMKM dalam negeri kita. UKM. Tapi yang kelas atas yang harganya sangat tinggi itu tentunya menjadi komoditas mereka yang mementingkan lifestyle, gaya hidup mereka, karena mereka di kelas yang memang sangat-sangat mampu Untuk membeli. ya. Itu yang harus kita incar gitu. Tapi itu malah barangnya malah dijauhkan gitu dijauhkan ya. Nggak, in the spirit, secara berpikir in the spirit untuk mengurangi impor, lalu barang-barang yang sebetulnya legal karena memang bermerek, terus kemudian diproduksi dan masuk dengan legal, itu malah dibebani dengan tarif-tarif. Ya. Jadi misalnya kita kayak kaki lima nih. Kayak kaki lima. Jadi kalau kita lihat punya anak lagi nih, tapi udah 57. bisa. Jadi kalau kita lihat seperti ini pakaian dari umur 0 sampai 3 tahun, kita sebut baby. Ini kalau importnya betul, dia membayar biaya masuk 25%. Bayangin, sudah beda lagi dengan Singapura. Singapura kita 25%. Singapura 0% biaya masuknya. Jadi maksudnya kalau kayak gitu berarti beli di Indonesia lebih mahal daripada di Singapura. Ya, kan? Betul. Ya. Terus ditambah lagi dengan adanya BMTP atau safeguard. Biaya masuk tindakan pengamanan ini di-charge rupiah per pieces. Nah, itu kan menyebabkan juga kenaikan 9%. Lantas membayar lagi PPN import 11%.
Terus ditambah lagi PPh import. Jadi udah lebih dari 50% itu adalah income pemerintah setiap kali memasukkan barang. Yang legal. Yang legal. Dan dia harus ada label bahasa Indonesia dan termasuk juga SNI. Jadi Standar SNI Nasional ini Indonesia. harus ada. Ini persyaratan sesuai dengan peraturan dan undang-undang untuk pakaian yang di bawah 3 tahun. Namun kalau ditemukan ini belinya juga gampang sekali. Ini warnanya kebetulan warna favorit saya ya, ungu. Ya, nanti kita enlarge sebentar. Jadi di sini pertama yang agak malu dengan peraturan-peraturan di luar negeri, ini udah melanggar hak atas kekayaan intelektual ya. Ini memakai Mickey Mouse, Disney, tapi juga tidak ada license. Kedua, tidak ada label berbahasa Indonesia. Ini dari Cina ya, impor dari Cina ya. Impor dari China. Dan ketiga, tidak ada Made in China. SNI seperti yang ini. Ya. Jadi ini udah benar-benar mengganggu undang-undang. Semuanya ini melanggar lah. Ini illegal product. Ya? Betul. UPK juga udah dilanggar dan harganya lagi dia ini jual 35.000. Oh, 35.000 satu pasang gini ya. Ya. Dan ini kita kan jangan nanti dibilang nanti kita diprotes nih sama orang-orang apa namanya teman-teman yang ini kan memang kita mampunya cuma beli segitu, tapi ini kita bicara soal big picture ya. Betul. Jadi kalau memang pemerintah bisa menghapus produk-produk yang masuk secara ilegal, tentunya akan mendukung produk-produk UKM dan dalam negeri otomatis. Selama ini tidak bisa dihentikan, produk-produk UKM dan produk dalam negeri ini yang tertekan. Tapi yang agak sedikit membingungkan itu yang saya bilang tidak terintegrasi. Yang dilarang adalah malahan yang bukan dilarang sih, istilahnya dikenakan kuota, dikenakan macam-macam. Karena apa? Karena mereka sebelum impor mengajukan usulan dulu. Saya mau impor misalnya 100 pasang atau 1000. Nah, di situ mengajukan, nanti tinggal pemerintah coret. Kenapa sih ada pembatasan kuota, Pak? Ya padahal kalau pembelinya nggak banyak juga nggak bisa ya impor. Nggak mungkin kan. Jadi kan sebetulnya orang mengimpor sesuai dengan kebutuhan. Demand, riset pasar kecil-kecilan yang dia lakukan kan? Ya, karena merek-merek global itu biasanya kan mengimpor dengan seluruh perjanjian yang ada. Jadi prinsipal di luar negeri itu sudah mencaratkan tidak melanggar peraturan yang berlaku. Mereka sangat ini dengan lingkungan hidup, dengan apa namanya kesetaraan dan gender dan perlakuan terhadap karyawan buruh segala kalau dari luar negeri itu ya. Oke. Makanya kalau sampai pemerintah bisa menetapkan sesuatu yang tepat, satu, kegiatan ekonomi akan naik, pertumbuhan ekonomi akan naik, dan itu akan meluber kepada menengah tadi untuk bisa mendapatkan sesuatu yang lebih lagi. Kedua, mendukung produk-produk UKM dan dalam negeri untuk tumbuh, karena ini memang tidak mendukung industri di Indonesia. Ketiga, orang-orang kaya membeli di Indonesia. Ya mereka yang mempunyai uang tidak kalau perlu. memang tidak dibebani dengan berbagai macam terlalu banyak tarif-tarif itu ya. Sebetulnya, even though mereka ditetapkan gini, mereka tetap oke kok. Karena bisa kan pengusaha Indonesia mengurangin profitnya, jadi harganya ditekan lagi atau apa. Tapi harusnya barangnya tetap ada, dan malahan beberapa merek yang belum ada di Indonesia saat ini kita datangkan. Nanti kita sebut mereknya setelah acara ini. Soalnya nggak disponsorin ini guys, nggak disponsorin. Nah ini juga contohnya yang tadi dibawa sebagai contoh oleh Pak Handaka ya. Kalau yang ini asli impor ya, ini dibikin di Indonesia. Ini jadi dibikin beberapa di produk seperti misalnya New Balance, Skechers dan lain-lain merek Nike itu udah dibikin di Indonesia. Dan mereka mengikuti peraturan yang ada. Dan kalaupun ada yang diimpor, Nautica nih logonya ini ada dua, diimpor dari luar negeri dan diproduksi dalam negeri. Karena apa? Karena kadang-kadang tekstilnya juga tidak tersedia. Tidak ada. Jadi bahannya tadi saya dilihatin email-emailannya Pak Handaka dengan sebuah perusahaan yang ternyata susah sekali untuk mendapatkan bahan baku yang berkualitas seperti yang diharapkan ya. Betul.
Betul, jadi di sini ada made in Indonesia dan ini made in dari negara lain. Tapi gimana pun Tapi ini yang legal guys, ini yang legal. ya, dan kualitas bagus. Kualitas ya. bagus, mereknya juga sudah tahu kan. Nah, ini bukti yang lain, yang kayak dari penampakan sih agak mirip-mirip ya, tapi kalau dipegang ya beda ya. Ya, dan di sini mereknya tertulis Armani Jeans. Armani Harganya Jeans. 130.000. Jadi bisa dibayangkan berapa peraturan yang sudah tumbang karena satu produk. Dan ini sampai hari ini masih legal, beredarnya legal. Jadi Barang ilegal yang beredar legal ya. Saya kadang-kadang bingung mau nangis atau mau ketawa gitu. Karena orang lihat tuh pasti ketawa. Kenapa? Karena produk ini kalau dibilang secara legal harganya murah sekali, udah pasti nggak bisa bayar biaya masuk. Kedua, bukan hanya di offline, di toko-toko, di pasar, tetapi juga yang di online. Kalau kita Padahal yang lihat di online harusnya bisa lebih mudah untuk dicek juga ya. ya online itu tinggal search, semua orang bisa masuk, ketahuan merek ini harga sekian. Seharusnya online pun Mbak Uni, kalau memang mau meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang sehat dan berpengaruh untuk semuanya, seharusnya juga setiap orang yang ingin menjual di situ itu harus memberikan garansi di atas materai bahwa produk ini adalah produk asli. Ya. Seperti masuk ke Dep Store. Kalau ke Sogo, Mbak Uni jadi supplier, saya suruh tanda tangan di atas materai walaupun kita teman bahwa merek ini adalah merek saya gitu dan bukan palsu. Nah, ini apa namanya memang ya itu saya juga suami saya lebih rajin belanja online ketimbang saya. Mungkin saya agak tradisional, pengennya tuh ketemu langsung fisiknya gitu karena yang kedua sebenarnya saya takut khawatir bahwa ternyata itu KW gitu kan. Betul. Tapi dijualnya dengan seolah-olah itu yang asli ya. Nah, ini menarik nih data nih Pak Handaka ya yang dikumpulkan. Jadi tadi sudah disebutkan barang brand global membayar keuangan pajak yang jadi pemasukan bagi pemerintah, bea masuk 25%, PPN impor 11%, PPh impor untuk aparat 7,5%, PPh badan dan lain-lain, menyewa toko di mall. Pada waktu menyewa toko karena kami tidak jual di pasar, kami jual di mall-mall sendiri. Kita kalau nyewa misalnya 300 meter persegi, setiap meter persegi kita tuh bayar PPN PPN lagi 11%. Dan kami harus memotong harga sewa itu 10% dan kami setor ke PPh pemerintah. final 10%, penjualan retail PPN. Jadi untuk mengkonsumsi barang legal yang diimpor tambahannya banyak banget ya. Di sisi lain ada impor ilegal, masuk ilegal nggak bayar segala macam ke negara, mungkin bayarnya ke oknum ya. Dan itu bisa mematikan produk-produk lokal atau UMKM. Nah, ini apa nggak pernah diomongin sama pemerintah? Bersyukur bahwa pemerintah saat ini mulai menyadari hal ini sehingga dibentuk yang namanya Satgas untuk produk-produk ilegal. Hanya saja kami mempertanyakan targetnya apa sih? Kalau dibentuk tanpa target juga percuma. Satgas ini yang bentuk siapa? Dari Kementerian Perdagangan Oke. membentuk ini. Dan memang unsurnya banyak sekali dari bea cukai, dari kepolisian, dari kejaksaan dan semua unsur yang ada pada industrian. Nah, yang kami harapkan adalah ditetapkan adanya KPI. Tujuannya apa? Apakah tujuannya hanya membentuk 6 bulan kemudian satgasnya bubar, atau tujuannya adalah bagaimana mencapai tidak ada penyelundupan di Indonesia. Itu bukannya susah, paling susah ya? Maksudnya penyelundupan itu nggak akan pernah dihentikan karena terlalu banyak kepentingan di situ. Betul. Karena itu memang seharusnya pimpinannya yang kuat dan drive. Mudah-mudahan Presiden terpilih Pak Prabowo Subianto bisa ini ya. Ya, karena Pak Prabowo juga jenderal ya, mestinya menurut saya akan ada tindakan karena kan yang Pak lebih Prabowo tegas. selalu dari saat kampanye selalu bilang nih bocor. Ini bagian yang bocor ini kan. Betul Nah, ini sekali. juga menarik misalnya data ya BPS versus ITC ya. International Trade Center ini ya, Ya. ITC ya Pak. Jadi dari ITC ini adalah badan yang dibentuk antara PBB dengan WTO untuk bisa mencatat beberapa ekspor impor termasuk salah satunya. Nah, ITC ini mencatat dari China misalnya sepatu atau alas kaki
dikirim yang ke masuk ke berapa? Indonesia ya. Dan- Jadi ini ada 2 warna teman-teman. Alas kaki contohnya ya. Jadi yang versi yang tinggi ini adalah versi ITC yang dicatat oleh ITC. Tapi yang warna yang lebih merah ini adalah data BPS. Jadi pertanyaannya adalah begitu besarnya perbedaan antara data ITC, misalnya alas kaki yang masuk dari Cina ke Indonesia dengan yang di BPS. Jadi artinya kayak 2022. Jadi yang ini nih kemana nih? Lewat apa? Lewat mana? Tidak bayar apa-apa. Tidak bayar apa-apa. Kenapa kita pertanyakan? Karena tidak ada di data BPS. Ya. Data BPS kan berdasarkan bea Bea cukai cukai. dong. Nah, jadi banyak sekali diskrepansinya nih antara data dari Cina yang mengirimkan alas kaki ke Indonesia dengan data yang dicatat oleh BPS berdasarkan bea cukai. Jadi ini ada ada missing yang lebih gede. Itu contoh saja. Jadi dan nyarisnya Mbak Uni, kalau dilihat ini nyaris sepertiga loh yang resmi. Iya benar. Yang 2/3 itu hampir 2/3 itu nggak resmi. Nggak Dan tercatat. saya kadang-kadang orang yang suka berandai-andai, kalau barang-barang ini bisa masuk dengan gampang gitu tanpa terrekord, apa nggak nanti memasukkan senjata, memasukkan yang narkoba, lain ya. itu gimana gitu? Ini kalau garment ini kan besar-besar, Betul. kok nggak kelihatan gitu? Iya, iya. Ya, jadi ini juga salah satu yang mestinya, nah ini bukannya harusnya jadi kerjaannya Satgas ini, Pak? Enggak ya? Beda Seharusnya. ya? Hah? Seharusnya Satgas. Di situ punya- ada polisi nggak sih? Atau ada apa kepolisian, gitu? ya ada kepolisian dari yang lain. Makanya kami haraplah agar bisa ditentukan Satgas nanti mempunyai target apa saja yang harus dilakukan. Dan pencapaiannya apa? Apakah 0 ataukah mau 50% dan lain-lain gitu. Pak, jadi soal kenapa orang Indonesia lebih suka belanja di negara tetangga ya, ada foto-foto nih, antrian misalnya di branded store, branded outlet di Singapura, bahkan di Kuala Lumpur ya. Terus saya pernah nih sama teman saya pergi ke pasar yang sangat terkenal di Bangkok ya. Satu cak. Bukan, yang Platinum. Oh Platinum ya. Ya shopping kayak center ya. kayak di sininya itu kayak mungkin di ITC lah ya. Ya. Lah di situ saya nggak berasa kayak di Bangkok, saya berasa kayak di Indonesia. Karena isinya tuh semua orang Indonesia lagi live TikTok, jualan dia Iya, iya. dengan koper-koper yang besar. Nah, kenapa kok mereka lebih suka ke sana, belanja Iya. di sana, Pak? Jadi itu tadi kalau memang resmi dikirim ke Indonesia, ada biaya masuk tambahan, ada PPN, ada PPH dan macam-macam. Terus juga ada kuota, karena jumlahnya nggak boleh segini, dikurangin sekian ya. Tetapi kalau kita beli di sana tentu akan sangat murah karena Murah. masuknya tidak membayar biaya masuk dan tadi Atau paling nanti bayar tip ke petugas oknum lah gitu ya. Maybe. Jatuhnya tetap lebih murah dibandingkan dengan 25% Iya. tambah 11% tambah berapa persen itu ya. dan sangat mengagumkan si kreativitas mereka. Kalau dulu kan kita titip barang itu dari Singapura atau produk dari Korea. Sekarang apapun yang diorder dia bisa Benar. mensuplai. Iya. Jadi kreativitas ini mestinya harus diimbangi dengan kreativitas dari pemerintah. Karena pertumbuhan ekonomi itu sebetulnya menurut saya sebagai pelaku usaha bisa dilakukan dengan segera peningkatannya dengan lebih memperhatikan tadi barang-barang yang mahal itu diadakan sehingga pada waktu membeli volumenya kan akan naik dan semua yang ada merupakan income pemerintah. Iya. Iya. Nah, ini jadi hambatan perusahaan impor legal, ketiadaan stok di toko, kalangan menengah belanja luar negeri, konsumen membeli dari just tip, memicu impor door to door. Jadi langsung mereka si orang yang lagi pergi ke luar negeri itu kemudian apa nih, kamu pengen apa nih, langsung aja dia beliin terus langsung diantar ke rumahnya, nggak harus lewat beli di Door to mall. door termasuk kontainer. Kok door to door tapi skalanya Bagi, kontainer ya. Ya makanya kemarin memang I mean like 1,000 doors. satu prestasi juga dari Satgas beberapa waktu yang lalu juga di
Kapuk Muara ya, itu juga setelah menyegel adanya gudang, dan gudangnya itu udah semua barang ada, mulai dari pakaian, sepatu, malahan handphone pun ada yang sudah ada ketetapan tentang IMEI, elektronik, dan lengkap sekali semuanya ada. Ya bersyukur kalau sudah dimusnahkan gitu. Pak, jadi sebetulnya apakah misalnya asosiasi ini ya, Apregindo ini sudah bertemu dengan pemerintah, sudah memberikan saran, dan sarannya itu apa, dan apa yang sudah dipenuhi dari saran itu, dan apa yang belum, Pak? Sebetulnya Apregindo saat ini sudah melakukan roadshow seperti salesman, ketok pintu satu-satu, baik melapor kepada Kementerian Perdagangan, melapor kepada Kementerian Investasi, melapor kepada semua termasuk ke perindustrian bahwa barang-barang ini adalah barang-barang yang bukan pesaing produk lokal. Jadi dengan tujuan agar pemerintah tidak keliru menetapkan kebijaksanaannya. Oke, jadi itu sudah dipenuhi? Saat ini karena Pak Handaka memberikan contoh ini masih berlangsung sampai sekarang. Jadi kira-kira susahnya tuh di mana ya? Saat ini impor berjalan sesuai dengan kebutuhan. Hanya saja kalau sampai impor ilegal atau yang masuk dengan menjadi pesaing produk lokal ini bisa dihentikan, saya yakin dengan dua tindakan ini, ke atas adalah menyiapkan barang-barang yang orang-orang kaya tidak perlu keluar negeri, tidak perlu buang devisa, dan kemudian di bawah kita menyetop dan benar-benar menghentikan import yang ilegal. Saya rasa dua tindakan ini akan mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih lagi, dan kemampuan daya beli dari kelas menengah tadi akan terpulihkan. Karena apa? Karena bisnis ini kan tidak bisa berhenti di situ. Dia akan menyebar ke samping. Apalagi retail atau bisnis eceran ini adalah yang saya sebut bukan capital intensif, tetapi manpower intensive, ya, jadi padat karya. Datanya ada nggak sih Pak belakangan ini ketika semua orang bilang daya beli turun apa segala macam, benar nggak itu berpengaruh bahwa bisnis retail atau industri retail itu turun? Memang bisa terasa dari penjualan, dari traffic. Kan kita di mall juga ada traffic, jadi ketahuan lebih sepi. Apakah turun atau enggak. Kalaupun lebih rame, tapi yang jinjing tas belanjaan lebih tambah enggak? Kan kita nggak mau mall hanya jadi atau cuma buat ngadem aja. Baru mau ngomong. Iya ya. Bahasanya sama. Kalau sama kayak di kafe katanya kan belinya 1 cup kopi tapi bisa 3, 4, 5 jam gitu ya. Untuk ngadem. Ya kan? Oh jadi itu memang ada ya, terasa itu ya, traffic yang turun itu terasa ya. Padahal Pak Jokowi di dalam statementnya awal-awal itu jelas sekali loh. Banyak barang impor di pasar tradisional. Tapi saya nggak tahu, padahal di setiap kementerian itu ada staf ahli, ada staf khusus. Mestinya tahu bahwa merek-merek global ini tidak pernah dijual di pasar. Tapi mereka mempunyai toko sendiri, menyewa di mall gitu. Tapi kok bisa yang dikurangin malahan yang ini ya, itu yang saya juga kepingin tahu sih. Dan kalau kita ke luar negeri, itu yang sangat tragis ya, itu yang belanja itu bukan orang Malaysia karena berbahasa Melayu, tetapi bahasanya benar-benar bahasa Indonesia. Ini loh guys, yang ini buan pembelian ini ada, jadi ini faktual ya. Nah sekarang saya mau tanya juga soal pabrik-pabrik tekstil yang tutup. Apakah itu juga karena persaingan dengan impor ilegal atau apa sebenarnya yang terjadi dengan pabrik-pabrik yang tutup sehingga menimbulkan layoff atau PHK ini? Pandangan saya yang mengamati hal ini, sebetulnya pada waktu berusaha dengan baik, mengandalkan keuntungan, ini sebaiknya kan dipakai untuk meningkatkan bagaimana bisa mengupgrade mesin dan lain-lain. Tetapi pada waktu keadaan menurun, dana ini misalnya tidak dipakai mengupgrade, tapi untuk investasi yang lain, tentunya perusahaan kan akan ada kesulitan. Yang saya lihat memang kalau ada yang tutup karena pesanan menurun, oke. Tetapi ada juga yang tutup, yang ini tidak terekod oleh pemerintah.
bahwa sebetulnya mereka itu mencari UMP yang lebih rendah. Daerah dengan UMP rendah. Betul, seperti misalnya pindah ke Jawa Tengah, ke Boyolali, Pemalang yang UMP-nya bisa dibilang separuh dari misalnya Kerawang lah. Itu penghematan itu kan menjadi peningkatan daya saing. Tapi pemerintah kadang-kadang tidak melihat dan mempelajari, oh ya kenapa gitu. Tepan tergantung dari isu sosial media aja. Berarti itu layoff untuk orang yang orang Di satu daerah di layoff, satu daerah, di lain daerah tapi daerah lain penyerapan tenaga kerja. Tapi berita yang muncul adalah layoff yang pengurangan puluhan ribu tenaga kerja itu, tidak di bagian yang diserap itu ya. Walaupun memang ada. Tapi pemerintahnya juga nggak paham berarti. Makanya kita bersama-sama memahamkan. Iya ya, ternyata misalnya ya itu tadi, jadi mereka mencari yang UMP yang lebih rendah seperti di Jawa Tengah ya, tapi memang yang kita baca selama ini adalah bahwa terjadi masalah di industri yang UMP-nya tinggi ya. Walaupun memang ada yang karena bisnisnya jelek tutup ya ada gitu, tapi bukan keseluruhan. Wah luar biasa nih insight dari Pak Handaka. Apakah harapan dari Pak Handaka terhadap pemerintahan baru ini? Kami mengharap agar pemerintah baru bisa mengkoordinasikan, dengan koordinasi bisa dicari penyelesaian yang terbaik karena mengelola satu negara tentunya sangat-sangat lebih berat dibanding mengelola perusahaan. Di dalam perusahaan pun kita mengelola juga selalu memonitor. Kedua, mendapatkan input, baru ketiga memutuskan. Jangan memutuskan dulu, setelah itu dievaluasi lagi. Kan seperti kayak peraturan Menteri Perdagangan, diganti tiap kali itu tentunya kan juga kurang kondusif. Apalagi pertanyaan dari luar negeri kadang-kadang kan, kenapa gini, kenapa gitu, dan kami tidak di dalam posisi untuk menjawab. Tapi pemerintahan yang baru, saya confident bahwa akan ada koordinasi yang lebih baik, dan tentunya tolong dipanggil para pelaku usaha, karena pelaku usaha ini tahu positif negatifnya di dalam melakukan kegiatannya. Ya, jadi didengar ya. Jadi kalau ada masalah atau fenomena apa, mestinya pemerintah pembuat regulasi itu memanggil orang yang memang istilahnya orang lapangan lah ya. Pelaku usaha itu kan orang lapangan yang tahu persis situasi di lapangan. Jadi apa yang mesti dilakukan. Wah, terima kasih banyak nih Pak Handaka insight-nya. Tapi pertanyaan terakhir nih, ini kan belakangan tuh terutama sudah kasus flexing keluarga pejabat apa segala macam pakai apa branded apa segala macam di media sosial juga disorot. Itu apakah pembelanjaan barang-barang branded turun atau sebenarnya enggak, Pak? Sebenarnya apa yang disasar oleh para pelaku usaha penjual barang-barang bermerek tentunya adalah untuk mengisi lifestyle yang ada. Ya kalau dari pemerintahan yang memang keluarga pengusaha tentunya juga mampu gitu. Tapi yang nggak mampu jangan memaksa diri untuk membeli dan mengekspos secara tapi nggak turun kan? Tetap aja barang bermerek tetap oke ya. Cuma mungkin orang lebih hati-hati untuk flexing ya. Tetap dinikmati di kamarnya, dilihat-lihat, foto-foto gitu. Baik, terima kasih Pak Handaka. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol banyak lagi karena Pak Handaka ini adalah sumber saya untuk urusan industri retail. Terima kasih dan semoga situasi menjadi lebih baik ya Pak buat semuanya. Sukses selalu untuk IDN. Ya, itu tadi obrolan saya dengan Pak Handaka Santosa mengenai turunnya kelas menengah Indonesia dan dampaknya terhadap bisnis retail, dan bahkan banyak dapat insight-insight yang langsung didapatkan oleh Pak Handaka dari lapangan, bahkan belanja langsung nih Pak Handaka ke pasar-pasar untuk mendapatkan bukti-bukti ya, bukti-bukti bahwa ada hal-hal yang memang perlu segera kita perbaiki. Sampai ketemu di Real Talk with Uni Lubis berikutnya. Dan jangan lupa subscribe YouTube IDN Times dan juga di media-media sosial IDN Times lainnya. Salam sehat.